Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. kami, putra dan putri Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia. kami, putra putri Indonesia, untuk bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bertanya-tanya bersama dengan Kepala Sekolah kita SMK Satria, Bapak Erwin. Kita ini dari OSIS SMK Satria ini bertanya kepada Bapak Erwin tentang Sumpah Pemuda. Oke, yang pertama ya Pak, kita lanjut. Karena tidakkah Bapak sebagai generasi muda Indonesia membicarakan masa depan Indonesia saat sedang berkumpul dengan teman-teman Bapak? Ya, karena kita lahir di Indonesia, pasti dong kita punya sebuah mimpi Indonesia di masa yang akan datang. Obrolan itu jangankan di rumah, ya di sekolah suka kita berpikir, tetapi berpikirnya tidak terlalu untuk mendetail tentang Indonesia. Minimal gini, kita berpikir dan bertindak di lingkungan di mana kita bekerja. Ya, saat ini kita ada di SMK Satria. Pastinya kami punya lebih tanggung jawab untuk mengembangkan dan memajukan sekolah kita. Sekolah itu ada siapa aja sih, itu ya kan? Ada kalian sebagai siswa penyemangat kami. Ada juga rekan kerja Bapak Ibu guru yang luar biasa sabarnya. Nah, berpikir tentang apakah kami sempat berpikir tentang Indonesia ke depannya? Ya pasti melalui cara kita dengan bekerja di mana saat ini di Sekolah Satria. Itu pun kalau kalian maju kan juga sama untuk bisa mendukung kepada kemajuan Indonesia secara keseluruhan, ya kan? Nah, itulah cara kami di dalam memikirkan bagaimana Indonesia di masa yang akan datang. Kan cuma difikirkan kan, berbuat hanya bisa di mana tempat kita bekerja. Kalau berpikir pasti ada, ya, pasti ada. Dan kalian pun wajib, karena kita hidup di negara Republik Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk memajukan negara kita, terutama kalian sebagai pemuda dan pemudi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Perwakilan SMK Satria bersama dengan Wakil Bidang Humas, yaitu Bapak Umar Abdul Aziz, SPDSH MH sekaligus Majelis Pembimbing Korcap Jakarta Barat. Apa kabar Pak? Baik. Saya di sini ingin bertanya-tanya tentang seputar Sumpah Pemuda kepada Bapak. Saya memiliki 2 pertanyaan. Boleh. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan saat ini sebagai generasi muda Indonesia dalam saat pandemi seperti ini? Sebagai generasi pemuda untuk saat pandemi ini adalah kita harus membuktikan bahwa kita sebagai pemuda itu memiliki variasi dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama, kita harus menjalankan tugas kita sebagai pelajar dengan mengikuti PJJ secara baik dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diamanahkan oleh orang tua kita. Kemudian adalah mengerjakan tugas-tugas dengan baik, dengan kemampuan sendiri tanpa melihat atau mencontoh kepada orang lain atau teman. Buat kehidupannya adalah kita dalam kondisi pandemi ini ya
kurangi main gadget. Kalau tidak penting nggak usah main gadget. Karena harapan bangsa adalah kalian semua pemuda. Kalau sekarang kalian sudah bermalas-malasan, maka tidak menutup kemungkinan 5 tahun dari sekarang negara kita akan diisi oleh pemuda-pemuda dari bangsa asing atau bangsa lain, yang memang pemerintah sekarang sudah membuka lapangan pekerjaan bagi yang mempunyai skill khusus di negara kita ini. Saya contohkan adalah saat ini di Indonesia warga negara asing sudah mulai boleh bekerja. Salah satunya di pembangkit listrik tenaga uap atau udara. Nah, kalau kita pemuda sekarang ini tidak merefleksikan makna Sumpah Pemuda kepada pejuang-pejuang pemuda dahulu, maka siap-siap kita akan tertinggal. Solusinya apa? Solusinya adalah kita harus benar-benar berpegang teguh pada prinsip diri kita sendiri. Contohnya adalah membantu lingkungan masyarakat, selalu menggunakan masker bila keluar rumah, tidak keluar rumah bila tidak penting, ya. Kalau keluar rumah bila ada hal yang mendadak misalkan. Kalau tidak penting tidak usah keluar. Dan juga di lingkungan masyarakat kita harus menjadi contoh tentang ketertiban sosial di masyarakat. Misalkan kita membantu orang-orang yang sedang kesulitan, ya, mengisi kemerdekaan pemuda ini dengan ikut pengajian yang memang bisa menjadikan contoh di masyarakat secara baik. Itu saja. Terima kasih. Saya Umar Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sawan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Masa pandemi tetap semangat ya? Alhamdulillah Bu. Oke. Ini apa kabarnya? Alhamdulillah Ibu juga sehat ya. Gimana, ada yang bisa Ibu bantu? Iya Bu, jadi itu saya mau nanya-nanya tentang Sumpah Pemuda. Oh iya ya, sebentar lagi kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, kalian kan termasuk pemuda-pemuda, ya kan? Harus tetap semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda karena ini adalah hari kalian. Iya, kalau nggak salah sekolah kita memperingati Sumpah Pemuda, temanya tahu nggak salah? Nggak ada lo, nggak asik. Artinya Sumpah Pemuda itu, artinya itu kalau nggak ada pemuda, dunia ini nggak asik. Jadi lo-nya di sini adalah pemuda, ya. Paham ya? Iya, paham. Nah, sekarang kalau mau ada yang sharing dengan Ibu? Iya Bu, ada Ibu. Jadi apa yang Ibu ketahui tentang peristiwa Sumpah Pemuda? Kalau yang Ibu ketahui itu, Sumpah Pemuda itu adalah satu peristiwa yang tidak bisa kita lupakan dalam sejarah hidup berbangsa dan bernegara. Karena apa? Negara tanpa pemuda itu nggak akan bisa maju dan berkembang dengan pesat. Karena Ibu katakan pemuda itu adalah ujung tombak dari tegaknya atau berkibarnya bendera merah putih di negara Indonesia. Terima kasih ya Ibu. Oke, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari OSIS SMK Satria ini bertanya-tanya kepada guru PKN dari SMK Satria, yaitu dengan Ibu. Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah. Boleh kan saya bertanya Bu? Silakan. Pemuda. Oke Bu. Silakan. Apa makna peristiwa Sumpah Pemuda untuk Indonesia menurut Ibu? Maknanya yaitu pertama nilai persatuan ya. Bagaimana apalagi di sekarang nih rakyat Indonesia khususnya sudah tidak cinta kepada negara. Padahal pokok pikir apa? Sumpah Pemuda itu kan ada 3 ya. 1, cinta tanah air. Terus cinta tanah air berbangsa. Ya, bangsa Indonesia sudah tidak cinta bangsa Indonesia. Dia lebih suka ke negara lain. Ya, berbahasanya pun kadang-kadang kita suka ke barat-baratan. Itulah yang harus kita gali dengan cara apa? Nah, sekarang cintai produk-produk negara Indonesia. Apapun dari Sabang sampai Merauke punya ciri khas masing-masing, kalian kembangkan dan kalian pakai. Jangan bangga dengan pemilik negara lain. Khususnya sekarang aja kita jangan menjual bangsa Indonesia, tanah air kita ini kepada negara lain. Yang Ibu khawatirkan apa tanah air ini aja mau dijual ke negara lain, kita nanti akan jadi budak di rumah kita sendiri. Maka jadi membantu kita terusir oleh apa? Oleh negara-negara atau
warga negara investor lain yang ingin menguasai negara kita. Itu saja. Tuhan ini kami Kalidaya sama saya selalu. Penuh keindahan ketika warna terpadu dalam racikan Sang Maha Indah. Alamku tercipta dengan seni penyempurnaan, hingga tergores lukisan dan mempesona. Tak perlu melihat emas dalam bumi kita, tak perlu melihat intan di tanah air Indonesia, untuk membuatmu bersyukur telah terlahirkan di Indonesia tercinta. Lihatlah alam semesta kita, betapa gunung kokoh berdiri menusuk langit, betapa laut membiru dengan kejernihan, betapa hamparan sawah hinggap di tanah penuh kesuburan. Tidakkah kau bersyukur atas semua keindahannya? Senja di sana, di atas pantai yang kini kau lihat. Itulah bukti betapa indahnya negeri kita. Agar kita bersyukur karena Tuhan melahirkan kita di tanah penuh keindahan. Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.